Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi di Bisa Kes, Bincang Inspirasi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Biasa kami sapa dengan nama Om Upong. Nama lengkapnya Muhammad Gufron, SE MSc. Sekarang beliau adalah Kasubag Perencanaan di salah satu instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Badan Perbatasan. Kali ini Bung Upon akan bercerita tentang kisah suksesnya menyelesaikan studi S2 jalur beasiswa Bappenas sampai mendapatkan predikat cum laude. Bagaimana kabarnya Bang Upong? Alhamdulillah sehat Mopik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makin maju aja nih. Bisa podcast. Bisa kes ya. Tambah maju. Amin. Terima kasih Om Upong sudah hadir nih ya. Sama-sama Mopik. Makasih juga sudah undang nih. Jadi kali ini Om Upong akan sedikit bercerita berbagi pengalaman. Kiat-kiat sukses lah, biar memberikan motivasi kepada teman-teman ASN yang mau melanjutkan studi, biar menyelesaikannya tepat waktu dan bisa mendapatkan predikat cum laude. Aduh, cum laude. Itu luar biasa. Informasi yang kami dapatkan, Om Upong ini menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan IPK itu 4,00. Wah, Nice. hoax. Luar biasa Om Upong. Om Upong ceritakan dong kisah sampai bisa lulus beasiswa Bappenas ya waktu itu ya? Bappenas. Iya. Di Klaten. Bappenas. Apa yang membuat Om Upong sampai tertarik untuk mengikuti jalur beasiswa Bappenas? Ya. Oke. Baik. Makasih Mopik. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Gufron. Saya ASN di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara. Saya merupakan salah satu peserta beasiswa afirmasi Pusbindiklatren tahun 2019. Itu adalah beasiswa dari Bappenas khusus untuk daerah-daerah di wilayah timur dan Kalimantan. Alhamdulillah saya kemarin sempat studi di Universitas Sriwijaya jurusan Administrasi Publik. Alhamdulillah saya merupakan salah satu peserta beasiswa dari Bappenas, tepatnya dari Pusbindiklatren, yaitu beasiswa afirmasi pada tahun 2019. Terus bagaimana sampai bisa lulus nih beasiswa ini nih? Iya. Saya itu ikut tes berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Jadi 2 kali ikut tes di Manado, sama beasiswa yang sama, beasiswa Pusbindiklatren juga. Terus 2 kali di Manado, 2 kali di Makassar kalau nggak salah. Jadi kalau beasiswa ini beasiswa dari Bappenas khusus buat ASN tenaga perencana. Jadi tesnya itu ada 2 tes. Pernah mungkin tak? Pernah, saya pernah mengikuti di Manado juga 1 kali itu. Jadi ada 2 tahapan, ada 3 tahapan tepatnya. Satu tuh pertama tuh seleksi berkas dulu, terus kedua tes TPA, terus ketiga tes TOEFL. Saya waktu itu yang ikut yang ke Manado sama ke Makassar itu ikut yang reguler Mobi. Oh, jadi waktu itu ikutnya reguler. Ya? Nah, jadi beasiswa ini ada 2, ada yang satu yang reguler itu buat umum, terus yang afirmasi itu khusus buat provinsi di Indonesia Timur dan tambah sama provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini jalur khusus. Bedanya reguler sama afirmasi itu
reguler itu misalkan skor TPA-nya tuh harus 500 misalkan kan. Iya. Afirmasi agak diturunin sedikit, jadi misalkan 450. TOEFL-nya juga sama, misalkan reguler 450, afirmasi itu 400. Udah bisa. Nah, jadi saya sempat ikut itu di Makassar 2 kali, kalau nggak salah Manado 2 kali. Alhamdulillah belum lulus. Alhamdulillah belum lulus. Yang lulusnya ikut di mana waktu Yang itu? pas afirmasi. Afirmasi. Kami ini afirmasi angkatan pertama. Oh, afirmasi angkatan pertama dari Iya, program dari Bappenas program itu. Bappenas. Jadi sebelumnya kan mereka reguler terus kan. Iya. Pas afirmasi saya coba, ternyata persyaratannya lebih mudah. Terus saya kan sudah lulus TPA. Jadi kan misalkan kita udah lulus TPA, itu masih bisa dipakai di skor itu masih bisa dipakai di tes yang itu. Nah, jadi alhamdulillah ikut lagi, masukin lagi, terus tes lagi. Alhamdulillah lulus, terima. Alhamdulillah. Nah, tapi afirmasi itu kampusnya cuma 3 aja dibatasi. Oh, jadi afirmasi itu kampusnya hanya 3 saja? Ya 3 waktu itu, angkatan kami itu. Kampus mana saja, Om Upung? UGM, UGM, Jogja. Brawijaya Malang, sama Brawijaya. Universitas Sriwijaya Palembang. Hmm. Jurusannya juga cuma 1 kalau afirmasi, administrasi publik. Oh, kalau jadi reguler jurusannya banyak. Jadi afirmasi ini 3 kampus dan 1 jurusan yang sama. Administrasi publik. Magister administrasi publik. Nah. Oh iya. Waktu itu Om Upung sama berapa teman yang case Universitas Sriwijaya? Waktu itu Maluku Utara cuma saya sendiri waktu itu. Sendiri ya? Om Upung sendiri yang di sana ya? Kayaknya orang kurang minat kali ke Palembang ada ngopi. Kenapa sampai Om Upung berpikir ke Palembang? Ada alasan apa di sana? Sebenarnya alasan gampang-gampang sih kemarin mikir tuh. Jadi bukan tempat kuliahnya yang dipikirin. Jadi suasananya, tempatnya. Jadi mungkin misalkan Jogja tuh pernah. Iya. Malang juga mungkin pernah. Belum pernah di Palembang. Jadi pengen coba Suasana sana, ya? kuliah di sana, siapa tahu dapat saudara orang sana kan. Dapat teman baru. Lebih ke cari pengalaman sih. Iya, pengalaman dan Suasana baru ya. Yang berkesan makanan baru ya. Yang berkesan di Palembang itu apa tuh? Kira-kira selama studi makanan sih. Makanannya enak-enak ya? Enak. Makanan itu kayaknya tempat lain nggak dapat tuh. Oh begitu. Nggak dapat tempat lain. Jadi misalkan pempek, orang bilang di mana-mana orang bisa bikin pempek kan. Tapi makan pempek di Palembang sama makan pempek di Ternate itu beda. Beda. Jelas itu. Jadi salah satu alasan untuk studi di Palembang itu karena pempek Palembangnya ya. Pengalaman sih sama lingkungan baru kan. Iya. Terus kalau fasilitas yang diberikan itu apa, Om Upung? Karena kan Om Upung pergi ini kan studi ini sudah tentu meninggalkan keluarga ya, atau bisa saja keluarga diajak. Itu kira-kira fasilitasnya yang didapatkan apa saja sama Bappenas? Dari Bappenas ya. Bappenas itu alhamdulillah semua dapat Om Upik. Semuanya dapat ya? UNS dapat, biaya hidup per bulan kan. Terus biaya kuliah tuh selama 4 semester 2 tahun tuh. Kalau kita afirmasi, ini bedanya lagi afirmasi sama reguler. Reguler itu waktu kuliahnya 18 bulan. Reguler 18 bulan ya. 4 semester tapi diperes dari 18 bulan pokoknya. Kalau afirmasi 24 bulan. Nah, sebenarnya saya nih waktunya tuh 24 bulan. Cuman kemarin ikut kayak reguler kan jadi 18 bulan. Masya Allah luar biasa. Beruntung saja itu. Itu luar biasa itu. Udah sama. Sudah 18 bulan. Cum laude lagi ya, 4,00. Wah, itu mungkin satu-satunya PNS di Provinsi Maluku Utara yang pada masa melanjutkan studi IPK-nya 4,00. Oh, banyak kayaknya. Hanya saudara saya ini Muhammad Gufron ya. Mungkin juga 4 kayaknya. Coba lihat dulu. Saya 3 saja susah, lagi 4. Kayaknya anak-anak yang Bappenas banyak 4 juga tuh. Ini apa fasilitas ya? Iya, fasilitas kalau Bappenas itu semua ditanggung. Kalau terus bedanya Unsri sama kampus lain, Unsri itu ada KKL, Opik. KKL ya? KKL kalau kita kemarin tuh kuliah di KKL di Malaysia. Oh, jadi sempat kemarin jalan-jalan ke Malaysia cuma juga? gara-gara Covid jadi batal, jadi KKL di. Itu dari Bappenas juga ditanggung.
Oh gitu ya. Biayanya ada subsidi dari Bappenas juga. Jadi kita ditanggung allowance, terus allowance selama 2 tahun, terus allowance biaya hidup kan, terus biaya kuliah dibayar, terus biaya KKL-nya ditambahin, biaya penelitian juga ada, biaya publikasi juga, publikasi jurnal juga ada. Berarti Tanggung semua pokoknya. lengkap ya. Bappenas, Berarti tinggal siap belajar aja ya Siap kalau belajar. ke Bappenas ini ya. Jadi Mantap setelah juga. pikir apa-apa saya belajar, saya datang fokus. Ya, ya, ya. Lumayan enak di Bappenas tuh. Ada rencana lagi mau lanjut Bappenas yang ke S3? Mau sih, tapi kalau Unsri lagi mulai. Berarti nanti Mau sih. berarti nanti dibuka Kayaknya khusus. cocok kamu Unsri. Nanti dibuka khusus Unstri S3. Ini kebijakan publik ya. Nah, kalau game Unsri lagi kayaknya Unsri boleh Unsri. Memang lingkungannya yang membuat Om Mupung tidak pernah melupakan ya. Ya, luar biasa. Asik Unsri. Selama studi bantuan dari pemerintah daerah ada enggak Om Mupung? Alhamdulillah ada, Pemda juga bagus sih. Kan kalau Bappenas itu kan ada edaran tuh tentang seringkos tuh. Om Opik pernah Iya, dengar pernah ya? mendengar seringkos ya. Lumayan alhamdulillah dari Pemda ada, kita dikasih juga seringkos. Jadi waktu berangkat terus ini kayaknya mau datang juga dikasih juga. Terus Gitu ya. fasilitas bagus, Pemda support sih bagus. Kita ada itu seringkos. Oke. Terus tanya-tanya sama teman-teman beasiswa yang lain kan, Iya. ada banyak juga yang nggak dapat dari Pemda. Jadi makanya kita termasuk masih beruntung, masih dapat seringkos dari Pemda. Masih dapat bantuan dari Masih Pemda dapat lah. bantuan, ada yang lain nggak dapat. Wih, mantap berarti ya. Lumayan, masih beruntung, Pemda masih support sekali. Iya. Dari BPSDM, dari dinas instansi asal juga lumayan support. Kami support ya. Dukungan BPSDM, support semua. Selama melanjutkan studi ini ada pengalaman yang berharga enggak Om Mupung? Pengalaman yang bisa diceritakan biar menjadi kisah inspirasi oleh teman-teman yang lain. Wih, banyak sekali pengalaman. Pengalaman kuliah nih paling banyak sih Opik. Kira-kira apa itu yang paling banyak gitu? Jadi kan sebelum kuliah nih kan PNS nih kan Opik. Iya, iya, iya. Menulis juga tak pernah, membaca juga jarang-jarang kan. Iya. Terus waktu juga mungkin terdisiplin tuh. Nah, pas kuliah nih lumayan alhamdulillah. Dirubah Pola semua berubah tuh. semua. Harus belajar nulis, terus belajar baca juga harus, bukan baca lama-lama begitu mau pikirnya baca, harus baca cepat jadi bisa banyak gitu, istilahnya kayak jurnal tuh. Bahasa cepat biar banyak. Biar ya? banyak. Soalnya waktu terbatas. Baru pola hidup juga mau biasa dulu mungkin asal bermain, tidur. Ya, iya. Ini kayaknya selama kuliah kemarin tuh kayaknya tiap hari minimal 1 jam harus menulis. Saya terkait tugas tuh sama Iya. dengan target waktu. Jadi memang kayaknya habit kebiasaan itu tuh yang paling pengaruh, paling bikin berubah itu. Iya, gitu ya. Nah, cuma ini sebalik ulang di habitat nih mungkin. Semoga tuh masih sama nih. Iya. Masih sama kayak dulu lagi. Semoga masih tetap semangat, masih Iya. bisa membaca lagi Opik. Amin. Kalau Menulis membaca, juga, Opik bisa aja menulis kan. kalau masternya Sriwijaya memang tidak diragukan lagi. Wah. Kalau cuma menulis di jurnal mah gampang gitu kan. Ada kiat-kiat enggak Om biar teman-teman kita yang sementara lanjut studi ini bisa lulus tepat waktu? Banyak sih. Kalau waktu pertama masuk di Opik. Masuk kan pertemuan dengan dosen matrikulasi kan. Dosen ada satu dia cuma bilang begini. Kuliah ini nih paling gampang katanya. Yang penting rajin datang, duduk di depan, terus dosen suruh apa Iko dong mau termalawan. Ah itu nilai aman. Terus dia bilang lagi yang satu lagi itu doa orang tua katanya. Oh iya.
Dua orang tua ya. Dua orang tua. Itu dosen yang bilang. Dosen yang bilangnya. Jadi ada dua pesan tadi ya. Dua pesan. Jadi dia bilang Ada dia boleh. inti ke bawah tuh. Dosen bilang kalau kuliah ini yang penting Dosen mau. dosen mau. Yang Malawang ikut dosen mau. Terus dia doa orang tua dia bilang itu yakin bisa secepat. Alhamdulillah anak tes terapkan tuh betul lagi. Masya Allah, itu kiat-kiat sukses dia. Gitu ya, luar biasa itu. Jadi biar tuh tertawa apa-apa nih, yang penting ikut dosen mau tuh kayaknya dapat apa tuh? Kau gimana mau cocok? Kalau tuh suruh lain untuk bikin lain tuh, aduh. Itu bisa fatal juga Bisa tuh. lama tuh. Anak dari situ tuh kalau anak tes bikin, boleh lagi cocok. Iya iya. Lagi ikut mau nih. Nah ada teman beberapa tadi ikut mau kan. Woi itu lumayan. Oh itu memang di Belok kiri belok kanan itu. dapat pola kesana kemari itu. Selanjutnya Mupung, kalau tadi kan untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi nih, kalau teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa Bappenas itu gimana? Ada persiapan khusus atau kita harus kursus atau privat atau minimal kita melakukan hal-hal positif yang lain gitulah? Boleh. Bagus sih ini buat teman-teman yang mau ingin lanjut kuliah nih. Kayaknya kalau mau akses Pusbin kayaknya peluangnya besar. Soalnya lihat berapa tahun ke belakang kuota untuk afirmasi itu. Jadi misalkan angkatan saya, angkatan kami nih di angkatan 2019 itu buat afirmasi cuma 8 orang. Angkatan berikut 2020 itu naik 15. Jadi kayaknya ke depan afirmasi yang bakalan dibanyakin. Jadi ini peluang buat teman-teman di Pemda, terutama Pemda Provinsi Maluku Utara. Kalau misalkan mau akses beasiswa kayaknya layak dicoba nih. Di Pusbin di Klatren ini ya. Terus tesnya juga kalau misalkan mau lulus, dia tuh kan TPA-nya kan TPA standar Auto Bappenas tuh. Iya. Nah, jadi kalau saya dulu sih saya beli buku sih mau Beli buku Auto Bappenas itu ya. TPA. Iya. Paling latihan itu kalau kata tutor yang itu tuh dia bilang kalau TPA nih kayaknya mungkin perbanyak latihan sih, semakin banyak latihan mungkin lebih cepat, lebih taktis gitu istilahnya buat mengerjakan soal tuh. Iya. Itu terus kalau keuntungan lagi kalau yang Pusbin ini buat afirmasi itu kalau tersalah ada kasih kursus semua. Diberikan Jadi nanti, kursus ya? Iya, diberikan drilling. Jadi misalkan TPA juga diberikan drilling. Terus Berapa hari itu? Juga. Kalau tersalah tuh drilling, kalau turun dulu kalau tersalah tuh TPA 3 hari atau 2 hari. TPA 2 hari kalau tersalah. TOEFL-nya 2 hari. Terus hari keempat kelima tuh tes. Misalkan hari keempat tuh tes TPA, hari kelima tes TOEFL. Jadi masih segar. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau lebih siap, kayaknya sebelum daftar atau sebelum itu beli buku atau mungkin ada punya aplikasi TPA atau apa, coba install, latihan dulu. Nah, jadi pas mungkin drilling tuh mungkin lebih siap gitu lah ya. Siap. Oke. Luar biasa Mupung atas informasi dan berbaginya pada kesempatan sore hari ini ya. Makasih banyak Mupung luar biasa Mupung nih bisa masuk di podcast nih. Alhamdulillah. Ini terakhir Mupung, closing statement dari Mupung untuk kita ASN ini bisa bekerja lebih baik seperti apa kira-kira selesai melaksanakan studi ini. Untuk ASN kayaknya memang harus banyak sekolah lagi gak mau pikir. Tapi memang benar ya, karena daerah ini harus sumber daya manusianya. Jadi kan kayaknya kalau SDM-nya semakin hari semakin meningkat tingkat pendidikan, ya kayaknya mungkin suatu daerah itu mungkin bisa meningkat ya. Soalnya lihat beberapa daerah maju tuh ada masih maju, dalamnya tuh kan ada kampus yang bagus-bagus kan. Terus SDM-nya juga bagus-bagus. Ya semoga Maluku Utara bisa kayak begitu. Iya, luar biasa. Mungkin semakin tinggi tingkat pendidikan kan, pemikirannya juga mungkin semakin bagus. Iya, betul. Jadi bisa bikin suatu daerah bisa lebih maju kan. Jadi mungkin pemikirannya lebih bagus, bekerja sesuai aturan, terus bisa bikin keputusan yang tidak merugikan orang. Oke.
bisa kasih sumbangsi buat masyarakat. Luar biasa Om Upung yang bisa kami petik dari closingnya Om Upung tadi. Kalau bisa sekolah ya sekolah, ya. Karena setiap daerah maju atau tidaknya tergantung dari sumber daya manusianya. Ya. Mau pindah sekolah lagi kan? Mau bilang sekolah saya. Amin. Amin. Unsri. Mudah-mudahan terus bisa sekolah juga ya Om Upung ya ke depan. Ya. Semoga ketemu Dapat kesempatan juga ya. sekolah. Dapat sekolah lagi. Amin. Amin. Baik, kami akhiri bincang santai bersama narasumber kami yang hebat ini, Om Upung Muhammad Gufron SE MSc. Ya. Semoga Om Upung selalu sehat, makin sukses di karir dan selalu menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Amin. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.